lain-lain gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk organisasi juga gitu ya. Kemudian penentuan posisi pasar ya. Kayak kemarin kan Bank Mandiri, saya di slide saya gitu ya. Bank Mandiri kan sebagai servisnya, layanan utamanya adalah simpan pinjam gitu ya. Kemudian transfer dan lain-lain. Tapi ketika teknologi itu semakin jauh, semakin maju gitu ya. Awalnya simpan pinjam itu mau transfer dilakukannya ke bank langsung, karena IT-nya itu semakin hari semakin berkembang, maka adanya perlu aplikasi yang lain gitu. Awalnya hanya aplikasi di CS, di teller gitu ya, kemudian sekarang ada aplikasi via internet, mobile banking, SMS banking, dan lain-lain gitu ya. Jadi penentuan posisi pasar juga gitu ya, menyesuaikan produk dan layanan gitu. Ataupun EAI juga misalkan kayak ada peraturan, misalkan Pemda ke pemerintahan pusat. Contohnya apa Pak? Contohnya ada aplikasi namanya SIAK gitu ya, Sistem Akademi Kependudukan gitu. Nah, SIAK itu aplikasinya dari Pemda, dari daerah Jabar gitu misalkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi itu juga sesuai aturan Kementerian Indonesia gitu. Di mana datanya biasanya itu satu data, proyeknya namanya itu. Jadi pemerintah itu pengen data antara kabupaten, provinsi, dan negara itu biasanya pengennya data, terutama kayak data penduduk, data pencarian dan lain-lain itu datanya terstruktur gitu, datanya satu terpusat, satu data Indonesia, makanya ada proyek itu. Jadi pengennya data itu tidak tidak terpecah-pecah gitu, terpusat itu data itu. Misalkan ada data mutasi gitu, misalkan ini ada seorang gitu ya, awalnya dari penduduk Sumatera gitu, misalkan orang Medan gitu, terus merantau ke Jakarta. Di Medan itu misalkan datanya masih data KTP-nya, NIK-nya, dan macam-macam gitu ya, dari Medan awalnya. Disimpanlah data itu di pemerintahan Kota Medan gitu ya. Tapi kemudian karena dia ini merantaulah ke Jakarta gitu ya, karena pekerjaan ataupun karena ditugas pindahkan kerja gitu ya. Biasanya kan kalau kerja di BUMN kan dirotasi gitu ya, dari Sumatera ke Kalimantan, Kalimantan ke Jawa, Jawa ke Sulawesi gitu ya. Nah, ataupun mutasi kerja, jadi NIK-nya, NIK kependudukannya awalnya dari Medan tadi, pindahlah dia ke Jakarta. Maka urus lagi administrasi gitu, entah itu ngurusi KTP dan macam-macam lah pasti gitu. Terutama KTP ya, kalau Indonesia ya gitu, KTP pasti pengennya pemerintah itu kalau seandainya ada mutasi, ada atau ada apapun, pengennya datanya itu tunggal, makanya ada satu data Indonesia seperti itu. Itu kenapa ada EAI itu berkembang gitu. Di antaranya ya problemnya atau faktornya adalah ini gitu. Karena ada peraturan, karena kebutuhan teknologi dan macam-macam gitu. Oke. Nah, teman-teman, saya sedikit coret-coret lah ya biar kelihatan. Tahu ini aja deh, laser pointer. Nah, ini kemarin kan kita membahas AI secara umum ya. Nah, AI teman-teman ya, itu dibagi ya. Kalau kita ada beberapa metode sebenarnya AI itu. Ada AI dari level data, ya. Ada level data, ada levelnya nanti API, aplikasi, gitu ya. Kemudian ada levelnya itu metode, ya. Ada user interface-nya saja yang diintegrasikan, gitu ya. Adapun arsitekturnya ataupun rancangannya itu bisa pakai point to point antar aplikasi ke aplikasi, gitu ya. Point to point. Ada juga yang kita memakainya middleware, ya middleware. Kalau kemarin teman-teman sudah ya sedikit ini dulu deh, mengenal dengan RabbitMQ dan macam-macam gitu ya. Itu namanya sebagian middleware. Sebenarnya middleware banyak. Ada ODBC, ada JDBC. Kalau ODBC open. Kalau JDBC punyanya Java gitu ya. Ada yang kemarin Apache Kafka, ada RabbitMQ gitu ya. Itu middleware diantaranya gitu ya. Ini sifatnya pengenangannya, arsitekturnya itu. Ada point to point, ada middleware. Kemudian kalau metodenya ada 4. Kurang lebih ada data, ada API, ada method, ada user interface gitu ya. Gitu. Nah, yang minggu ini
kita membahasnya yang awal dulu teman-teman, minggu ketiga ini data gitu ya. Adapun yang ini nanti di minggu berikutnya gitu ya. Ini ilustrasinya ya, ilustrasi umum. Ini sebenarnya gambar ini saya ngambil dari buku referensinya yang saya sudah taruh di LMS. Kalau teman-teman download gitu ya, buku referensi utamanya ini ada. Jadi integrasi itu levelnya ini. Ada data, level data gitu ya. Level data itu pasti teman-teman sudah tahu ya, ini database lah. Logo database, icon database ya. Database ke database kalau data level. Kalau aplikasi ya ada package application gitu, terintegrasi. Kalau metode itu nanti berkaitannya biasanya sama bisnis proses gitu ya. Metode level itu. Kemudian kalau user interface itu biasanya ada legacy. Legacy itu apa? Warisan ya, aplikasi lama gitu ya. Aplikasi yang tidak bisa diakses database-nya gitu ya. Kemudian udah jadul, udah ketinggalan biasanya gitu ya. Maka biasanya ini ngambil datanya gitu ya, integrasinya pakai user interface level gitu, legacy gitu. Jadi kalau yang paling bawah biasanya pakai level data dulu gitu. Kalau memang bisa diakses datanya gitu. Oke, nah introduction dulu deh ini. Nah, perusahaan seringkali memilih untuk melihat tingkat data sebagai titik masuk atau entry point-nya gitu. Kemudian biasanya perusahaan juga memindahkan data antar penyimpanan data untuk berbagi informasi bisnis yang relevan antar aplikasi. Ya. Kemudian integrasi level data ini biasanya digunakan ketika aplikasi ini tidak menyediakan API, gitu ya ceritanya. Kalau tidak ada API-nya, maka mau tidak mau kita menggunakan metode yang pertama. Jadi ngambil datanya, level data gitu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya perusahaan itu aplikasinya tidak ada API-nya atau antar muka kliennya gitu ya, maka gunakanlah ini integrasi level data. Itu yang pertama. Oke, ini contohnya gitu ya, teman-teman. Ini AI lah ceritanya. Kita mau integrasi data itu ya. Itu. Yang data itu levelnya paling bawah dulu. Ya teman-teman sudah tahu lah mungkin ya. Ada data gitu ya. Database. Kalau di atasnya database mungkin ada logic gitu ya. Ada logic. Kemudian di atasnya logic itu adalah user interface. User interface ya teman-teman ngeklik gitu ya. Mau mesen makanan, misalkan di GoFood gitu ya. Mau mesen GoFood gitu ya. Ataupun di tiket gitu ya, di tiket.com, di Traveloka, mau mesen apa gitu kan teman-teman ngeklik kan ya user interface-nya gitu ya. Tapi di belakangnya ini pasti ada logic kan. Ketika saya ngeklik ini larinya kemana gitu ya. Ini logiknya kemana gitu. Kalau ini datanya gitu, database-nya gitu. Nah, di sini AI level data itu ceritanya bagaimana menghubungkan antara data ke data gitu ya. Misalkan ini satu aplikasi ya. Ini ke aplikasi berikutnya. Nah, kita mengambil datanya ini, yang paling bawah ini. Seperti itu. Nah, kemudian integrasi tingkat data atau sharing data ini biasanya terjadi pada tingkat database perusahaan, gitu ya. Biasanya, gitu ya. Ini. Kemudian dengan memigrasi data dari satu sumber ke sumber lain, gitu ya. Gitu. Kemudian juga bisa memindahkan data antar aplikasi yang tidak merubah membutuhkan logika aplikasi. Contohnya gimana Pak? Contohnya paling gampang gini deh. Misalkan Astra gitu ya. Astra perusahaan spare part dan otomotif gitu ya, terkenal gitu ya. Teman-teman juga sudah tahu gitu Astra gitu ya. Sepak terjangnya di Indonesia. Astra punya kantor di Jakarta gitu ya. Gitu. Kemudian misalkan Astra di Bandung nih ataupun Astra Surabaya cabang Jawa Timur gitu ya. Gitu. Nah, Astra cabang Jawa Timur ini misalkan mau mengirimkan data dari Surabaya ke Jakarta. Kebetulan aplikasinya berbeda gitu ya. Dan kadang-kadang yang terjadi di lapangan, teman-teman, kadang itu belum punya aplikasi yang modern gitu. Mungkin beberapa perusahaan yang perusahaannya udah levelnya tinggi gitu ya, punya aplikasi yang canggih gitu ya. Misalkan kayak Telyu gitu ya. Mau kayak sekarang LMS kan ada Igrasias dengan LMS gitu ya. Tapi kadang-kadang itu antar perusahaan aja gitu ya.
perusahaan startup gitu ya, yang baru berdiri gitu ya, mau mengirimkan data dari cabang ke pusat itu, kadang ngirimkannya itu hanya Excel gitu teman-teman gitu ya. Jadi belum punya data belum punya aplikasi yang canggih kadang itu. Jadi kadang di lapangan itu yang terjadi aplikasinya nggak secanggih-canggih gitu. Yang terjadi di lapangan ya hanya Excel biasa gitu. Mau ngirimkan laporan ke pusat seperti itu. Gitu. Jadi ada aplikasinya Java, kemudian yang ini misalkan aplikasinya dari Excel aja gitu, rekap datanya seperti itu. Nah, untuk integrasi level data ini ya, untuk membedakan aplikasi ini biasanya dibutuhkan aplikasi namanya ini nih. Contohnya nih ya, JDBC. Ini JDBC ini middleware ya, sifatnya middleware. Tadi kan yang di sini ya, kan middleware nih, ada arsitekturnya middleware. Kalau JDBC itu punyanya Java. Kalau misalkan Java, turunannya Java, itu biasanya pakai aplikasinya JDBC. Tapi kalau misalkan yang pengennya yang open source, itu ada namanya ODBC, gitu ya, Open Database, bla 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 gitu nanti. Nanti ada keterangannya gitu ya. Kalau ini punyanya Java, kalau ini punyanya open source, seperti itu, ODBC. Nah, ini mungkin teman-teman gambaran tadi, yang gambar tadi itu lengkapnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman belajar jaringan kan ya, pasti ada presentation layer gitu ya. Presentation layer itu apa? Yang ini nih, ada web browser, ada Java, ada Windows UI gitu ya, GUI gitu ya, UI. Ini adalah masuknya ke presentation layer gitu ya. Jadi aplikasinya browser, aplikasinya Java, Windows. Ya ini tuh aplikasi kayak ini, kayak detailer ya. Aplikasi detailer kan aplikasi masih kadang Java atau aplikasi apa namanya Delphi gitu ya, aplikasi lama gitu ya. Jadi kalau detailer, kalau ketika teman-teman ke bank biasanya mereka masih ada aplikasi bawaan gitu ya, aplikasi lama gitu ya. Sedangkan web browser gitu ya, ya aplikasi sudah modern gitu. Ini ada web browser, jadi ada presentation layer-nya ya. Kemudian berikutnya di sini ada application logic ya teman-teman. Application logic, di sini ada batch file transfer, database gateway misalkan. Kemudian di middleware ini ada ODBC, ya ada ODBC contohnya ya di bagian middleware itu. Kemudian misalkan di sini nih ada dua aplikasi yang berbeda gitu ya. Ada legacy application, aplikasi warisan ya, aplikasi lama gitu ya. Punya database ceritanya. Kemudian di sini ada aplikasi barulah kita umpamakan, package application atau aplikasi lain lah gitu. Ini juga punya database ceritanya gitu ya. Bagaimana ceritanya antar database ini? Jadi misalkan ini nih. Ini misalkan MySQL ya. Ini MySQL, ini bukan MySQL gitu ya. Mau MongoDB ataupun aplikasi ini bawaannya Windows Microsoft Access kan database juga itu ya. Jadi misalkan di sini ada database yang berbeda gitu ya, kemudian ada aplikasi yang berbeda, bagaimana keduanya ceritanya terintegrasi. Jadi misalkan ini aplikasi lain gitu ya, aplikasi pusat gitu ya, ini aplikasi bawahan gitu ya misalkan. Ini atasan, ini aplikasi lain bawahan gitu misalkan. Bagaimana aplikasi database ini digabungin dengan sebuah middleware. Ceritanya seperti itu gitu ya. Kadang itu ya terjadi gitu teman-teman gitu ya. Ada aplikasi misalkan ini SAP dengan database-nya, di sini ada Java dengan MySQL misalkan gitu. Atau kadang di sini PHP dengan database lain gitu. Macam-macam ceritanya di sini. Bagaimana antar aplikasi yang berbeda diintegrasikan melalui middleware ceritanya seperti itu. Nah, ini kapan sih teman-teman penggunaan EAI gitu ya? Kapan EAI yang level data ini digunakan teman-teman gitu ya? Kapan EAI level data ini digunakan? Misalkan gini nih teman-teman, penggunaannya EAI level data itu. Misalkan di sini ada menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Ya, itu penggunaan pertama gitu ya. Kemudian penggunaan yang kedua, menyediakan beberapa aplikasi dengan akses ke sumber informasi umum gitu ya. Jadi ada banyak aplikasi kemudian pengen mengakses itu ke sumber informasi umum ataupun ini dashboard lah istilahnya
ke sumber informasi umum itu. Ini dashboard istilahnya gitu. Jadi pimpinan pengen membaca data dari bawahan gitu ya. Jadi misalkan nih rektorat pengen mengambil data dari FRI, FTE gitu ya, FIF dan lain-lain gitu. Atau kayak kalau di perusahaan, kantor pusat di Jakarta ingin apa namanya, mengambil data dari cabang Jawa Barat, cabang Jawa Tengah, cabang Kalimantan dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan AI level data itu mengizinkan data diekstrak dari satu sumber dan diformat ulang serta diperbaharui dari sumber lain. Misalkan ada satu, mungkin teman-teman sudah kebayang ini ya, ada satu database gitu ya, database penjualan. Ini ada database dari apa namanya, penjualan dari ini misalkan dari Jawa Barat. Terus ada database juga penjualan dari Jawa Timur. Tapi walaupun sama-sama Excel gitu ya, itu datanya beda-beda kadang itu. Yang satu ada data pelanggannya, ada data alamatnya, ada data pembeliannya. Yang satu ada data pelanggan saja gitu ya. Nggak ada apa namanya, data pembeliannya apa, itu nggak ada gitu. Jadi kadang ada beberapa data gitu ya, kemudian ada yang misformat gitu. Itu ada gitu. Jadi ada 3 nih biasanya teman-teman. Ini biasanya saja ya biasanya gitu. Ada misalkan ada menggabungkan data untuk mengambil keputusan. Jadi misalkan satu Excel, satu MongoDB, satu MySQL, satu CSV gitu ya. Kemudian bagaimana satunya ini kita mengambil datanya ini gitu ya untuk mengambil keputusan gitu. Atau memang ada berbagai aplikasi kemudian mau ditampilkan ke dashboard teman-teman gitu ya. Ini contohnya nih, ketika Anda membuat data warehouse yang memiliki kumpulan informasi pelanggan lengkap yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi data, mining dan statistik gitu. Memang kalau saya simpulkan AI level data ini memang ke arahnya ke peminatan EDM teman-teman ya gitu ya. Jadi peminatan EDM ngarahnya memang ke arah sana gitu. Ada aplikasi, ada data yang berbeda gitu ya. Kemudian ingin diambil datanya seperti itu. Ataupun yang kayak diekstrak ini gitu ya. Jadi ini levelnya kayak teman-teman ke EDM gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? AI level data? Halo? Ada yang ditanyakan? Belum Pak. Merekam teman, oh silakan merekam. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh, ternyata selanjutnya adalah studi kasus. Oke, teman-teman. Tapi saya tidak mau mengerjain teman-teman. Di sini saya sudah ada beberapa file contoh dari studi kasus tentang level data, teman-teman. Silakan teman-teman klik yang saya ada chat di sini, ada link di Google Meet-nya, ada chat gitu. Di situ saya punya file terkait contoh studi kasus dari integrasi level data. Silakan, bisa diklik nggak? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa kan ya? Kalau bisa nanti ke sini. Nah, ini ada beberapa studi kasus ya. Ada berapa ini? 4 studi kasus tentang level data gitu ya, integrasi level data. Silakan teman-teman, saya kasih waktu terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu untuk membaca polanya dari integrasi level data. Oke, ya. Silakan saya kasih waktu ya 15 menit atau sampai 20 menit gitu ya. Silakan baca terlebih dahulu.